Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada saat ini. Pagi ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami datang kepada Tuhan mengucap syukur untuk hari ini karena anugerah Tuhan boleh mengizinkan kami memasukinya. Kami mau merenungkan satu bagian firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati firman-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini dari Samuel, 1 Samuel 24 ayat yang kedua hingga ayat yang ke-22. Saya baca ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan, kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Judul dari perikop ini adalah Daud membiarkan Saul hidup. Saudara, menarik sekali ketika Saul mendengarkan ada Daud di satu tempat. Dia mengumpulkan 3.000 orang yang terbaik di Israel bersama dengan dia untuk mencari, menangkap, dan mau membunuh Daud. Dan di dalam pencarian mereka, tanpa disadari, Daud ada di belakang Saul. Dan ini menjadi satu kesempatan yang baik bagi Daud untuk menyelamatkan nyawanya dan membalaskan dendamnya. Dan orang-orang di sekitar Daud berkata bahwa Tuhan sudah memberikan waktu ini bagimu. Lakukanlah apa yang kamu pikir baik. Saudara, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia melangkah, lalu dia memotong punca jubah Saul. Dan dikatakan di Alkitab bahwa hatinya berdebar-debar. Dan dia katakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya bagiku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dia begitu memiliki hati yang takut akan Tuhan, dan dia menghindari untuk melakukan dosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seringkali ketika kita menghadapi ancaman dalam hidup ini, apalagi saat ini Bapak Ibu, dimanapun kita berada, selalu ada ancaman. Kita berpikir tempat kita tinggal adalah tempat yang aman, tetapi tidak demikian saat ini. Rumah kita juga menjadi tempat yang tidak aman saat ini bagi kita. Virus pun ada di mana-mana. Ketika kita di tempat pekerjaan, itu juga menjadi tempat yang tidak nyaman bagi kita. Dimanapun kita berada, selalu ada ancaman yang membahayakan kita. Tetapi yang menjadi sesuatu yang penting bagi kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, bagaimana respon kita ketika ada ancaman di sekitar kita. Di sini kita melihat bahwa seorang anak Tuhan harus senantiasa connect dengan Tuhan. Tidak hanya berpikir bagaimana saya menyelamatkan diri saya, bagaimana saya mendapatkan sesuatu yang membuat saya nyaman. Tetapi kita berpikir apakah ini berkenan kepada Tuhan, apakah ini memuliakan Tuhan atau tidak. Dan ketika kita memperhatikan figur Daud ini, ketika dia mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan nyawanya, menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitarnya dari ancaman kematian, justru pada saat itu dia ingat Tuhan dan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan luar biasa Bapak Ibu Saudara, Tuhan sendiri yang membelanya, Tuhan sendiri yang melindunginya, Tuhan yang menjaganya. Mazmur 121
Bagaimana dikatakan pemazmur bahwa Tuhan adalah penjagaku. Dia tidak kurang panjang tangannya untuk menjaga, untuk melindungi, untuk memelihara setiap anak-anaknya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini dan hari-hari selanjutnya, ada ancaman-ancaman di sekitar kita yang mungkin akan mengganggu pendengaran kita, mengganggu hati kita, mengganggu psikis kita, bahkan mengganggu kerohanian kita. Mari tetap ingat Tuhan, andalkan Tuhan, dan lakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan yang akan menyatakan kuasanya bagi saudara dan saya. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik bagi setiap kita. Mari jalani hari ini. Apapun yang akan kita jalani sepanjang hari ini yang tidak kita ketahui. Tetapi mari kita taruh harapan kita hanya kepada Tuhan dan kita melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu kami adalah milik Tuhan dan kami tahu bahwa Engkau yang akan terus memelihara, menyertai dan memberkati hidup kami. Berkatilah Tuhan seluruh aktivitas kami. Berkatilah Tuhan keluarga, pekerjaan dan pelayanan kami. Studi dari anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang senantiasa memberkati kami. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam pemeliharaan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.